Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Parijem SPD SD MPD selaku Korwil Kecamatan Wanayasa. Yang terhormat Ibu Marliah SPD SD selaku pengawas TKSD Kecamatan Wanayasa. Yang terhormat Ibu Sudarni SPD SD selaku KS SDN 2 Pesantren. Yang terhormat Bapak Asmono selaku Ketua Komite SDN 2 Pesantren. Yang terhormat Bapak Heri Widianto SPD SD selaku calon pengampu SDN 2 Pesantren. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 2 Pesantren yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Pesantren. Tak lupa kita limpahkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pengantar dari Korwil. Dilanjutkan yaitu penyampaian video visi misi. Dilanjutkan acara ketiga yaitu sambutan kepala desa karena ada yang mewakili, alhamdulillah. Dan dilanjutkan setelah acara sambutan kepala desa diselingi video kegiatan-kegiatan siswa dan guru SDN 2 Pesantren. Dilanjutkan berikutnya yaitu sambutan Komite SDN 2 Pesantren. Yang nomor 4 yaitu acara inti, yaitu verifikasi kepala sekolah. Dilanjutkan nomor 5 yaitu serah terima jabatan. Dan yang keenam yaitu lain-lain yang akan diisi yaitu penyampaian masalah keuangan. Dilanjutkan nomor 7 doa yang akan disampaikan oleh Bapak Asmono. Dan yang ke-8 adalah penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan yang kedua yaitu pengantar dari Korwil yang akan disampaikan oleh Ibu Parijem SPD MPD. Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kades Pesantren beserta segenap perangkatnya yang hari ini bisa tindak rawuh di sini. Yang kami hormati Mbak Yusaya, penilik PNF, Ibu Marliah yang hari ini juga bisa hadir di sini. Yang juga kami hormati Ibu Sudarni selaku Kepala Sekolah SDN 2 Pesantren, Kepala Sekolah lama ya,
dan juga Bapak Heri yang insya Allah nanti akan menerima tongkatnya Pak Heri, Pak Sekdes juga rasanya ada 2 Pak Heri ya, yang nanti insya Allah akan menerima tongkat estafet kepala sekolah di SD Negeri 2 Pesantren ini, serta Bapak Ibu guru serta karyawan di SD 2 Pesantren ini yang juga sangat saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pagi hari yang sangat cerah ini, padahal tadi krimis lagi. Ya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kelihatannya SDN 2 Pesantren full ini, full tenaganya hadir semua ya Bu. Hadir semua, ini penuh kekuatan tim penuh ini bisa hadir Pak Heri. Hari ini semua guru dan karyawannya bisa hadir, dan yang lebih membanggakan lagi adalah Pak Kades. Ini Pak Kades, saya yakin ini sangat-sangat sibuk sekali situasi saat ini bulan akhir November ini, baik di pedesaan maupun di instansi yang lain. Masya Allah full nih Pak, undangan siang malam, ibaratnya satu hari itu bisa 3, 4, 5 undangan bersamaan. Alhamdulillah menyempatkan hadir bahkan beserta Pak Sekdes dan yang lain. Terima kasih sekali, ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami di Dindikpora mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah desa. Juga Bapak Komite tadi sudah Pak Asmono nggih, matur nuwun sekali bisa rawuh juga menyempatkan diri tadi gasik barengan dengan saya Pak Asmono. Sangat-sangat juga kami hormati untuk Bapak Komite yang juga berperan aktif bisa hadir di SD ini. Hari ini adalah kegiatan verifikasi, artinya nanti kita akan memverifikasi beberapa baik administrasi. Kayaknya sudah persiapan banget ini Bu Dani dan teman-teman, sudah saya kabari berapa hari ya, seminggu yang lalu ya atau 5 hari yang lalu untuk persiapan, sehingga sewaktu-waktu kita ada jadwal sudah tidak kaget. Alhamdulillah tidak kaget. Tadi persiapan kita lihat juga sudah matang, ini ibaratnya godok jagung ya matang tenang sudah mogol. Saya lihat ini 8 standar sudah ada di sini Pak Heri. Nggak usah risau galau, insya Allah administrasi berjalan baik. Hanya nanti kami juga mengharap untuk verifikasi ini nanti selain administrasi, Bu Darni dan teman-teman, monggo nanti disampaikan secara administrasi 8 standar kepada Pak Heri yang akan menerima tugas meneruskan perjuangan jenengan. Nanti kami dari Dindikpora, dari Korwil sifatnya menyaksikan penyerahan jenengan nanti yang akan menjelaskan Pak Heri ini standar 1, ini yang ada, yang belum ini dan sebagainya sampai 8 standar. Nah nanti tugas Pak Heri kan meneruskan apa yang sudah panjenengan dan teman-teman lakukan. Kalau ada yang belum berarti untuk bisa mengerjakan yang belum terkerjakan. Kalau yang sudah berarti tinggal melanjutkan, karena memang administrasi kependidikan mungkin tidak beda jauh dengan di pedesaan Pak Kades, sangat banyak nek lakoni ya, banyak banget dari 8 standar, padahal 1 standar saja poinnya sampai ada yang 50 dan sebagainya. Nek lakoni kabeh itulah memang sudah menjadi tugas kita. Tugas administrasi guru kalau dilakoni semua ya sekitar berapa ya? 116-an ya, 116. Tugas kepala sekolah lebih banyak lagi ya, ratusan lagi. Nah, insya Allah kelihatannya ini teman-teman di pesantren 2 sudah mengerjakan semampunya. Nanti kita lihat bersama Pak Heri hasil action mereka. Dan yang kami harapkan Bu Darni nanti terutama soal keuangan. Nah, soal keuangan monggo nanti dijelentrehkan sedetail mungkin. Barangkali jenengan masih punya utang di pihak ketiga mana saja, ya nanti disebutkan, oh utang di Pak Kades misalnya masih 5 juta misalnya, atau utang di toko A berapa, atau mungkin utang di bendahara atau guru yang lain. Monggo nanti secara terbuka saja di forum ini disampaikan, supaya apa? Supaya ketika besok padang-padangan Pak Heri tidak kaget, lu gak verifikasi, gak ada utang-utang kok, ini banyak yang
nagih karena ada beberapa kasus di beberapa sekolah seperti itu. Ketika verifikasi, oke, saldo sekian, nggak punya utang. Ternyata setelah berjalannya waktu baru konangan punya utang sekian puluh juta. Saya nggak ingin di pesantren 2 ini terjadi seperti itu. Jadi nanti pokoknya padang-padangan Bunda. Nggak usah dikopo-kepo, nek memang ada utang sampaikan ke Pak Heri supaya Pak Heri sing nyarutan ya. Iya, kalau punya utang ya. Kayak siap Pak Heri, Pak siap. Bendara koperasi Bu. Iya, tombakannya banyak. Iya, nanti misalnya karena memang sekolah itu terima bos Pak Kades, tetapi terkadang bos itu belum mencukupi untuk kebutuhan keseharian, apalagi kalau sekolah itu membangun sesuatu, misalnya membangun kamar mandi atau musola yang pakai dana sekolah, biasanya akan nyorok-nyorok di samping dana dari komite nggak cukup kan, nyorok-nyorok bos. Nah, kami harapan ke depan ini untuk Pak Heri dan teman-teman, pokoknya besok itu membangun semampunya saja lah, nggak usah mengangkat di luar kemampuan sehingga kita tidak ninggali utang ke generasi penerus kita. Kalau memang sarana prasarana, kelas dan sebagainya itu kan tanggung jawab pemerintah. Artinya kalau memang besar ya kita ajukan ke pemerintah bantuan rehab dan sebagainya. Tapi kalau misalnya komite memang menginginkan perannya untuk membangun sesuatu, ya yang semampunya. Artinya jangan sampai nyorok penggunaan dana bos, karena bos tidak diperbolehkan. Kalau diperbolehkan kan hanya rehab yang kecil-kecil lah. Misalnya slot pintu rusak, lah boleh ambilkan dari dana bos. Tapi kalau pembangunan yang agak besar memang butuh peran serta masyarakat. Kalau dari PSM nggak cukup, ya sak cukup baik, nggak usah ngoyo, karena nanti akan meninggalkan persoalan di kemudian hari. Ada loh sekolah yang sampai ninggal utang 30 juta, bayangkan. Enggak nih Pak Heri di sini tinggali 30 juta, kan pusing, aduh mengampu tinggali utang 30 juta kan pusing banget, kasihan Pak Heri. Tapi saya yakin di sini tidak lah, insya Allah tidak akan ada hutang-hutang yang tinggi lah. Kalau hutang hanya 10.000, 100.000 wajar lah, itu hal biasa. Ibaratnya sekolah kan seperti rumah tangga lah, segala sesuatunya kadang ada, oh ini harus segala iuran di K3S, belum ada uang, biasanya yaudah pakai uangnya kepala sekolahnya dulu atau bendaharanya dulu, hal wajar itu. Yang penting sesuai dengan kemampuan atau ada di batas-batas kewajaran. Kalau yang besar-besar saya berpesan tidak usah terlalu mengangkat di luar kemampuan. Kalau besok Pak Heri ingin mengangkat di luar kemampuan, Bapak Ibu Guru mengingatkan, nggak usah Pak Heri, daripada kita nanti mempunyai hutang banyak. Iya, pokoknya seadanya dirawat saja, dipelihara. Kalaupun ada tambahan, ya sesuai kemampuan PSM dan kemampuan kita. Jadi monggo untuk bos ini sekarang memang sedang sangat-sangat ketat pengawasannya. Mungkin nggak beda jauh dengan bantuan dana desa ya Pak, ya. Sekarang kan kejaksaan, inspektorat, kepolisian. Sekarang bos juga Pak. Kalau dulu kan hanya dana desa ya, yang ada inspektorat terus BPK dan sebagainya. Sekarang sudah merembet ke bos. Kemarin itu bahkan kepala sekolah dikumpulkan di dinas, dan yang mengisi dari mana? Dari kepolisian, dari kejaksaan, dan dari pihak yang berwajib lah. Artinya apa? Artinya mereka kan sekarang sudah mulai melirik mengawasi dana bos. Maka monggo saya berpesan hati-hati untuk pengelolaan bos, tapi nggak usah terlalu takut. Yang penting kita sesuai aturan, insya Allah aman lah. Ya, yang sesuai aturan, apapun kejadiannya insya Allah aman. Kalau kita ada di rel aturan itu, nggak usah terlalu takut banget. Wong kadang bendahara yuk udah takut banget ketika ada APK itu. Waduh, yuk udah takut, nggak usah takut banget. Yang penting sesuai aturan, sesuai kemampuan kita, dan selalu berkoordinasi, insya Allah akan aman. Jadi itu sebagai pengantarnya. Nanti setelah ada sambutan-sambutan dari Pak Kades, Pak Komite, dan yang lainnya, nanti acara verifikasi akan kita lakukan secara sederhana. Artinya kita nggak jelimet banget, kita sudah tahu ada beberapa, kita lihat sekilas, nanti Pak Heri, monggo nanti Bu Darni yang menjelaskan. Terus karena hari ini Nyun Sewu kita ada 2 tempat untuk verifikasi.
Ini nanti setelah dari sini di SD Negeri 2 Pager Gunung yang Pak Parman juga hari ini, karena ya seperti di desa cari waktunya angel banget Pak Heri. Iya Pak Heri yang sekdes ini kan kayak ngatur waktu agenda untuk Pak Kadesnya kadang juga sangat kesulitan, sehingga hari ini memang mau tidak mau ada 2 agenda. Tadi pagi sudah dongnya agak di sini Pak, tapi Pak Kuaran pengurus menghendaki ketemu, akhirnya kita melayani dulu Kuaran, baru jam 9 ke sini. Semoga nanti berjalan lancar dan bisa sesuai harapan sehingga tidak terlalu lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas semua kerja keras semua pihak, baik pihak desa, komite, sekolah, sehingga acara hari ini kelihatannya berjalan sesuai harapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Parijem yang telah memberikan pengantarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu selingan diisi dengan video penyampaian visi misi. Monggo Mas Anto dipersilakan. Selamat datang di SD Negeri 2 Pesantren Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Visi SD Negeri 2 Pesantren yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, SD Negeri 2 Pesantren Kecamatan Wanayasa menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. 2. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 3. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. 4. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. 5. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. 6. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Pesantren tahun 2022 yaitu sebagai berikut. 1. Kepala Sekolah Sudarni SPD, SD. 2. Guru kelas 6 Nur Zumarro, SPD, SD. 3. Guru kelas 5 Imam Dwi Upayanto, SPD. 4. Guru kelas 4 Kodrian, SPD, SD. 5. Guru kelas 3 Yulianto, A, MA, Plus. 6. Guru kelas 2 Hartoso, SPD. 7. Guru kelas 1 Umunurah Pawati, SPD, SD. 8. Guru Pendidikan Agama Islam, Rodian, SPD. 9.
Nova Putriati, SPD. Perpustakaan dan operator Dapodik Yulianto A. MA Plus. Demikianlah penyampaian video visi misi SDN 2 pesantren. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan. Dimulai dengan sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Pesantren. Monggo dipersilahkan. Iki turane bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihamdillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dari Korwil penilik yang kami hormati Ibu dan juga dari Ibu Darni sebagai Kepala SD Pesantren 2 beserta segenap gurunya yang kami hormati, yang kami banggakan, dan juga Bapak Hari yang insya Allah akan menepati di SD Pesantren 2 ini yang kami hormati, dan juga dari teman-teman komite yang kami hormati, dan juga dari perangkat teman saya yang bergabung di acara ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bertatap muka mengikuti acara verifikasi pisah sambutnya Bu Darni dan Pak Hari. Semuanya rawuh dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Salam salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, tentunya sudah disampaikan oleh Ibu Korwil, Ibu Tarijem, sudah banyak sekali dari yang dasar sampai yang atas, kayaknya sudah disemak semuanya. Sudah diperhatikan juga. Itu langkah yang sangat penting sekali beliau menyampaikan hal-hal seperti itu. Tentunya saya dari pemerintahan desa dan juga dari masyarakat yang berada di pesantren SD Pesantren 2 ini, khususnya Ibu Kepala Sekolah Ibu Sudarni. Alhamdulillah selama beliau menjabat kepala di pesantren 2 ini, saya melihat dari jauh keadaan yang nyaman dan adem ayem. Kita Pak Kades dan teman-teman perangkat kadang-kadang dulu kala kan ada selentingan suara dari warga masyarakat, ada begini dan begitu yang sering saya taruh ya. Tidak semua digelondongkan disampaikan kepada yang bersangkutan, kepada ibu kepala, itu zaman dulu. Tapi alhamdulillah dari Ibu Sudarni menjaga selama ini tidak ada suara yang masuk di kepala desa, Jadi alhamdulillah sekali kami melihat dari jauh ya adem dan nyaman ya. Perkara maju atau mundur itu ada Ibu Korwil, ada penilik, itu yang menilai, yang menentukan di situ. Tapi saya sebagai pemerintahan yang berada di sini itu sekarang melihat dari jauh hasilnya seperti itu. Alhamdulillah.
Dan juga tidak lupa dan tidak kalah pentingnya kami dari pemerintahan desa pesantren 2 khususnya tidak lebih mengucapkan terima kasih Ibu Berni, Mbak Ibu yang selama ini menjabat di SD 2 pesantren ini. Ya, doa kami mudah-mudahan setelah beliau purna diberi kesehatan dari Allah dan diberi rezeki yang barokah untuk beliau Budan. Dan selanjutnya Pak Hari yang akan melanjutkan menempati di SD Pesantren 2 ini, ya monggo lah disesuaikan, setidaknya ya minimal meneruskan Ibu Sudani. Yang selalu kami harapkan ya bisa meningkatkan apa yang sudah dibekali oleh Ibu Sudani. Karena tentunya dari pemerintah desa maaf sekali tidak terjun langsung dengan tidak seperti teman-teman komite. Kalau teman-teman komite kan tahu persis ya dalam keadaan ada kegiatan apa dan kegiatan mungkin selalu diberi tahu kepada pihak-pihak sekolah. Tapi dari asli pemerintahan desa melihatnya dari jarak jauh, dari jauh juga, dan mendengarkan ya juga dari jauh, tidak karena dengan sudah mempunyai tugas masing-masing ya. Mungkin kalau Pak Kades dan teman-teman perangkat kelongok-kelongok di sekolahan kan tidak etis karena kayak orang duwe gawean nih, duwe gawean. Jadi tentunya supaya nantinya tetap lancar pesantren 2 ini bisa mendapatkan prestasi yang baik. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Korwil ya, bahwa ada dana BOS dan dana yang lain itu memang ya sangat berhati-hati. Dana belum turun, kebijakan dan aturan Permendagri dari Diknas mungkin ada masing-masing sudah diikuti, malah sudah duluan. Dari dananya turun, aturan dan kebijakan sudah turun duluan. Lah monggo disikapi dari teman-teman guru, dari Dewan Guru, dari Pak Hadi juga yang sangat berhati-hati. Padahal di sini juga diintik padahal sama saja dengan desa. Ada kejaksaan, polisian, dan ada oknum-oknum yang lain. Kalau sini berarti sama, berarti desa nggak merit. Seperti itu. Maka ya mudah-mudahan dilanjutkan oleh Pak Heri, mudah-mudahan tetap aman dan nyaman, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Kayaknya itu saja karena waktu sudah banyak sekali. Ini nanti bisa disambung cerita walaupun itu sedikit, nanti Pak Heri, Pak Sedes bisa menyampaikan sesuatu karena iya ada ya. Jadi setelah saja nanti langsung saja Pak Heri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bu Korwil beserta Bu Pengawas, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah purna dan Bapak Kepala Sekolah yang akan menjabat di SD 2 Pesantren, beserta staf Dewan Guru dan staf, yang saya hormati Pak Kades beserta Pulot jane separuh perangkat, separuh komite. Mendua ya, Pak. Juga separuh perangkat. Ini yang di perangkat yang ada di sini komite semua. Bu. Saat terobosan Ibu Darni itu saya sangat komitenya perangkat banget. Jadi saya hanya sedikit menambah ini, jadi
antara mukodimah sama yang akan saya sampaikan panjang mukodimahnya. Ini kemarin di Musren kan Bu Darni sempat menyampaikan mengusulkan untuk rehab ruang kelas SD 2 pesantren yang naik Jawa niku kadang airnya masuk. Dan sudah kita masukkan ke SIPD karena memang semua kegiatan kan harus dimasukkan ke SIPD. Sudah kita masukkan, monggo untuk bareng-bareng dikawal. Karena kalau dari desa saja saya kira nggak begitu kuat, apalagi itu kan Nyun Sewune nggak ada hubungannya dengan pemerintahan desa karena ada dinas yang lain. Jadi monggo kami sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, sudah kita masukkan ke SIPD, kantun monggo dikawal sareng. Langkung saya malih sing awal niku anggota dewan. Nggih, jadi monggo lah komunikasi Dewan Guru Mas Hartoto mungkin langkung paham. Kita masukkan 3 ruang kelas, rusak berat atau saya mboten kanu itu nggih. Jadi itu yang saya mau sampaikan itu saja. Kita sudah melakukan apa yang mesti kita lakukan, sudah kita masukkan ke SPD. Hasil akhir nanti nggih kebijakan pemerintah tentunya kan punya dasar. Jadi kita nggak bisa mencampuri yang lebih jauh dari itu. Ini kemauan kalau menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Pak Heri yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua Komite SDN 2 Pesantren yaitu Bapak Asmono. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada Ibu Korwil beserta Ibu Penilik Dindikpora Kecamatan Wanesa ingkang kula hormati, Ibu Darni, Kepala Sekolah yang baru purna tanggal 1 November yang lalu, yang kami hormati tentu Pak Heri yang akan mengampu di kepala sekolah di SD Pesantren 2 yang kami hormati, juga rekan-rekan Dewan Guru beserta staf yang kami hormati, tak lupa Pak Kepala Desa Pesantren yang kami banggakan, rekan-rekan komite yang kami cintai. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah di SD Pesantren 2 ini tanpa ada halangan suatu apa. Semoga yang dapat kita laksanakan dihitung oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang akan mendapatkan pahala di dunia maupun akhirat. Amin. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mungkin-mungkin merambah kula panjenengan sehingga insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Ibu bapak yang kami muliakan, sudah banyak sebetulnya yang disampaikan dari Korwil, dari Pak Kepala Desa. Saya selaku komite sebagai mitra kerja dari SD Pesantren 2 berterima kasih hari ini diperkenankan untuk mengikuti acara verifikasi serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Pesantren 2 Pesantren. Baru kali ini ada ya verifikasi dulu. Biasanya kepala sekolah datang pergi seperti jelangkung ya. Datang tadi undang pergi tadi antarkan seperti itu. Tapi hari ini sungguh luar biasa. Sehingga terima kasih, dan kami dari komite sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darni yang tentunya telah melaksanakan tugasnya berapa tahun Bu di Pesantren 2? Dari tahun 2020 ya. 2020 2 tahun ya. Alhamdulillah kemajuannya cukup signifikan, prestasinya juga cukup menggembirakan di kita, untuk anak-anak kita, dan kami yang ikut sedikit
membantu ketika dibutuhkan. Komite niku kongoten Bu, sehingga tadi kami sampaikan di kantor itu sebetulnya komite juga tuan rumah di SD di pesantren 2 ini. Cuma tuan rumah yang setengah karena selebihnya kita jarang di kantor, sehingga untuk urusan di SD pesantren 2 memang kita serahkan ke SD, ke kepala sekolah, dewan guru dan seterusnya. Ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, kita insya Allah kita semua bersedia membantunya semampu kita. Dan yang sudah kita laksanakan dari pembangunan tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan keuangan, alhamdulillah untuk SD pesantren 2 sangat transparan dengan pihak komite, sehingga ketika ada sesuatu yang dibutuhkan kita biasanya musyawarah dulu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengespedian, termasuk ketika tiap tahun kita ada sedikit membangun Bu, meskipun tidak banyak. Beberapa kali ada WC 2 kali Bu ya, kalau tidak salah. Terus kemudian lantai kantor keramik, dulu kan plesteran biasa. Terus terakhir tahun 2022 ini itu gapura jadi baru, dan itu kerjasama tentu dari pihak masyarakat sekolah, terutama wali murid kelas 6 biasanya seperti itu. Tetapi tentu kurang biayanya, sehingga bendahara bos biasanya ya mesti nomboki kan seperti itu. Tapi harapannya jangan sampai utang seperti yang Ibu sampaikan. Walaupun sebetulnya ketika utang pun sebetulnya tidak masalah. Saya Mas Heri ini di BPP MBS Wanayasa utangnya hari ini adalah kurang lebih 1,350 juta. 1.350 juta. Betul itu, betul. Dan ketika ingin maju ternyata memang harus punya utang. Nah, antara lain seperti itu, guys. Harus berani. Yang penting nanti kita tanggung jawab bersama, dan memang seperti itu ketika kecuali tadi disampaikan Pak Mas Heri untuk dikawal usulan ke pemerintah daerah berkaitan dengan pembangunan ini ya, karena SD negeri ya memang seperti itulah kira-kira. Cuma itu tadi Mas Toto punya rekan anggota dewan ya, harapannya dekati, terus Mas Dwi juga, Pak, semuanya lah di SD pesantren ini yang punya kenalan anggota dewan, harapannya ikut mendorong, setidaknya ada kekuatan lain. Pengalaman di desa pesantren kemarin kita itu mau dapat bantuan SAB, ini bahkan sudah survei, sudah diukur, kita sudah pede sekali lah, pokoknya dapat pasti. Sehingga kita ditawari sama anggota dewan, kita tolak. Betul itu, kita tolak. Maaf, karena ini sudah verifikasi, sudah disurvei, kita sudah mengukur segala macam, RAB sudah dibuat, panitia sudah, seolah-olah kayak tinggal tunggu hari H saja. Di akhir perjalanan kemudian tidak dapat, kita disin-disin sama DPR, sama anggota dewan itu. Nah, kemudian akhirnya kita merapat kembali. Nah, itu sebagai gambaran saja. Mungkin trik SD karena orang-orang pendidikan bahkan lebih bagus. Saya yakin seperti itu. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang senantiasa memajukan SD ini, dan kepada Pak Heri, selamat datang, selamat bergabung di SD Pesantren 2. Begini adanya masyarakat kami seperti itu. Nanti belajarlah dengan Bu Darni untuk memahami karakter masyarakat kami, sehingga insya Allah 2 tahun Bu Darni dinas di sini, setidaknya sudah banyak pengalaman yang didapat di desa pesantren. Kita masyarakatnya sudah seperti itu, sehingga ketika ada pergantian lebih baik belajar dari yang sudah lama dulu, sehingga ke depan insya Allah tidak terlalu banyak mengalami kendala. Dan kami insya Allah dari Komite SD Pesantren 2
senantiasa siap sedia untuk membantu semampu kita ketika kita dibutuhkan. Apapun yang dibutuhkan di SD biasanya kita ikut berperan ketika dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya billahi fisabilil haq. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asmono yang telah memberikan sambutannya. Sebelum dilanjutkan acara keempat, akan diselingi dengan video kegiatan-kegiatan siswa dan guru SDN 2 pesantren. Monggo Pak Anto. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu acara IT verifikasi kepala sekolah. Monggo dipersilahkan untuk Ibu Sudati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Wanayasa, Bu PNF, Bu Maria, kemudian Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, karena ini double. Saya juga mengucapkan terima kasih pada komite ketiga-tiganya. Ini merupakan perangkat yang terhormat Ketua Komite Bapak Asmono beserta anggotanya. Tidak lupa Pak Heri yang mau menggantikan saya yang lebih ganteng, insya Allah nanti akan lebih bagus karena masih muda. Lanang bagus. Tidak lupa teman-teman Bapak Ibu guru yang kami hormati beserta staf yang ada di SD 2 pesantren yang kami cintai dan banggakan. Marilah pertama dan yang utama kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan pada kita sekalian yang kita tidak bisa menghitung. Banyak macam kenikmatan yang diberikan pada kita, sehingga
pada hari ini alhamdulillah. Padahal tadi saya sudah ya gerimis ya. Alhamdulillah sekarang diberi terang sehingga insya Allah nanti verifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan seterang seperti hari ini. Amin. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu aral melintang. Amin. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya nanti pada yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya tugas itu ada waktunya, tapi mungkin tidak semua pegawai, tidak semua pegawai itu tugasnya tidak selama saya. Saya diangkat itu tahun 1982. Mempere ana sing durung lahir. Nah, Mas Imam nih tahun 1993 nggih. Malah nangis ini kok. 82 itu pada bulan Januari. Kemudian saya pertama itu ditugaskan di SDN 1 Balun karena dulu ada 1 balun, ada 2 balun. Saya ditugaskan di situ. Pertama saya dibawa ke sini, teman-teman saya pada nangis. Kenapa nangis? Karena dari kabupaten diweden-wedeni niku. Wes pokoke nang-kono kaya ngene. Nah, sehingga di perjalanan diweden-wedeni pada nangis, tapi alhamdulillah sampai sini pada guyung-guyung. Sebabnya apa? Alhamdulillah dan paling terhormat waktu itu. Paling terhormat karena sampai di dulu kan napa nih? Dinas UPT dinas napa nih? Napa nih? Napa dindikku ora nggih? Yang pertama niku nang UPT. Disambut dengan kepala sekolah yang mau menerima guru baru. Pada waktu itu penilainya Pak Arisman. Nah, dari SK saya itu berbunyi bukan SD 1 Balun, tapi SD Dawan. Tapi entah kena apa, sampai sini saya ditugaskan di SD 1 Balun. Tapi saya merasa alhamdulillah senang hati karena kalau saya ditempatkan di SD Dawan, perjalanannya agak sulit ya, apalagi zaman dulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Sampai-sampai dulu itu dari Banjar sampai ke sini saja ikutnya ini diantar dari kabupaten. Guru-guru dari saya dulu daftarnya di Magelang, tapi ditugaskan di Kabupaten Banjar. Dari sana 35 orang, ya. Kemudian diantar ke sini, diantar oleh dinas sampai sini. Kemudian di sini ditampani ya, diterima oleh beberapa kepala sekolah yang mau menerima. Terus saya ditugaskan di Balun selama 16 tahun. Marem ya. 16 tahun. Kemudian 16 tahun itu enten niku kanca-kanca niku, "Kae kok udah suwe temen ratu pindah." Nah, sehingga saya dimutasi di SD 2 pesantren. Di sini 15 tahun. Jadi mungkin sekarang yang sekolah di sini mungkin putu nih Bu. Oh nggih. Di sini 15 tahun. Anak sing ketika ana wong ratu dipindah. Nah, saya dimutasi lagi, dikembalikan di SD Balun. Dikembalikan di SD Balun 3 tahun setengah, kemudian ditugaskan menjadi kepala sekolah di SD 2 Tempuran. Di SD 2 Tempuran saya juga mendapat 2 SD Bu. Ada Ampuan sana dan SD 2 pesantren.
Ini kok Pak Heri saya juga sudah Pernah ngampu ngampu Pak di Heri. sini ya. Di sini. Ngampu di sini. Nah, kemudian di kembalikan di sini tugasnya yang terakhir. Di sini saya berarti dari ngampu itu 2019 itu Pak Asmono? Nggih. Dan itu ngampu, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD 2 pesantren sampai sekarang. Dan alhamdulillah berkat doa panjenengan sedaya saya diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas dengan enggak sih bagus kan tidak ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kados lebihane Pak Kades ya, dulu ada serwing-serwing. Insya Allah nggih, alhamdulillah saya di sini alhamdulillah berkat kerjasama antara Dewan Guru beserta komite beserta perangkat desa dan kepala desa yang ada di desa pesantren, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hal-hal yang tidak menyenangkan nggih. Jadi semuanya alhamdulillah nyaman nggih, nyaman. Mudah-mudahan nanti selanjutnya Pak Heri yang akan melanjutkan juga berjalan lebih nyaman. Amin. Kemudian saya itu diberi tugas dari 1982 sampai tahun 2022 per 1 November saya diberhentikan karena sudah mencapai 60 tahun. Dengan hormat. Dulu Bu Parijam ngatain pensiunnya kapan Bu? Usia 5 tahun, 10 tahun, berapa? Boten. 1 tahun lagi, loh kok cepet teman ya? Karena Bu Parijam di sini baru berapa tahun sih Bu? Yes, setahun lebih. Ya, setahun 2 lagi. tahun. Dan pertama kali mungkin Bu Parijam yang rawuh ke sini nih. Rawuh ke sini. Sehingga tanya pada saya, Bu Dani pensiunnya kapan? Tasih gasal tahun nih. Sebelum boten setunggal tahun malih. Alhamdulillah saya sampai puncak sampai hari ini, dan mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang ada di sini pun diberi kesehatan. Amin. Sehat yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Ibu Korwil dan Ibu BNF, di sini selama 2 tahun ini pekerjaan saya mungkin banyak kekurangan Bu, Pak Heri, mungkin banyak kekurangan manusiawi nggih. Mungkin juga karena faktor sing akeh kowe kelawen. Dan mungkin karena pikiran, kemampuan saya hanya seperti ini, mungkin tugas-tugas yang diberikan hanya berjalan dengan lancar, baik sih mboten, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk tugas-tugas saya yang dituakan di sini, mungkin nanti Pak Heri bersama berdua Ibu Korwil dan Ibu PNF bisa nanti saya sekedar menjelaskan, mungkin nanti dibantu dengan Pak Anto dan Dewan Guru yang ada di sini. Karena mungkin kemampuan saya yang terbatas sehingga banyak yang lupa atau bagaimana, nanti mohon dibantu dengan Pak sebagai operator dan mungkin Dewan Guru yang lain. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Bu Karni. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta komite kepala desa dan semuanya yang di sini, saya bekerja di SD 2 pesantren tidak ada gunanya kalau tidak ada pendukungnya, saran serta masukannya, khususnya dari Bapak Kepala Desa beserta perangkat, kemudian Bapak Ketua Komite beserta anggotanya dan semua Dewan Guru beserta staf yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti pada waktu penjelasan untuk verifikasi, insya Allah Pak Heri bisa menerima.
Kemudian tanpa komite beserta anggotanya, kemudian Bapak Kepala Desa, tanpa ada dukungan dari desa, saya tidak dapat berjalan dalam menjalankan tugas. Sehingga saya terima kasih sekali atas kerjasamanya, dukungannya, sarannya, dan masukannya, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Mungkin begitu saja, Ibu, tidak ada yang lain. Untuk keuangan, setelah ada verifikasi, nanti ada keuangan khusus ya Pak Heri. Nah, alhamdulillah untuk SD 2 pesantren masalah keuangan betul diutang Pak Heri, betul diutang. Nah, karena apa? Meskipun keadaan ruang dan sekolah yang ada di SD 2 pesantren ini, mungkin Bapak Kepala Desa beserta komite banyak sekali andilnya. Dulu sewaktu saya di sini memang belum diraupi, masih chatnya masih lama, sehingga saya mohon nyun bantuan dengan Bapak Komite beserta Pak Kepala Desa. Terus penting dia nek sekolahane diraupi lho. Oh nggih monggo Pak Asmono yang membuat suatu musyawarah dengan wali murid, sehingga bisa, karena untuk dana bos gue ngecek sebanyak ini tidak memungkinkan, sehingga dibantu dengan bantuan dari masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan untuk waktu yang ini sekarang Bu, mungkin nanti Bu Barisa mau ke pagar gunung, sehingga waktunya terbatas. Mungkin dimulai saja. Mungkin instrumennya Bu nanti. Instrumennya Pak Heri dikasih. Udah antar saya keluar dari aku tak. Pak Imam, makanya minta satu ditaruh di tengah sini ya, untuk siap. Nah, betul. Pak Heri dan Bu Der monggo berhadapan untuk memverifikasi itu. Nek Pak Heri oke ngono kan rampung. Sini sama sana silakan. Saya juga mohon maaf Pak Heri, Bu Korwin dan Bu Der, apabila nanti dari standar 1 sampai standar 8 mungkin masih banyak kekurangan. Iya. Standar 2. Ini enggak sabun. Mohon dibantu Pak Anto nanti untuk mencocokkan dengan instrumennya. Ini Pak Anto. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo sambil verifikasi unjukanipun, monggo. Dimulai dari standar 1 ya.
standar kompetensi kelulusan. Mungkin Pak Anto bisa di sana, Pak Anto? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa monggo disimak nama sekolah SD Kabupaten sudah dari sampai bawah ya. Kemudian untuk SNP 1 standar kompetensi kelulusan ini aspeknya ada 8. Aspeknya ada 8. Yang pertama, pedoman standar kompetensi kelulusan. Permendikbud tahun 2016. Saya kalau diverifikasi semua sudah rampung. Uji contohnya KBID. Saya hanya minta 3 tok. Saya minta 3. Yang pertama PTK, yang kedua itu keuangan, yang ketiga aset bisnis. Oh nggih, oh begitu. Nggih. Lainnya besok yang cari sendiri. Masih ketemu. PTK ya Pak nggih? PTK. SNP Ini harus lebih ya Mas. 6. PTK 5. Ya, artinya PTK di sini kan kita tahu berapa jumlah gurunya, siswanya Iya. masih itu. Nah, meskipun tadi sudah di Iya, cukup. Kemudian yang keuangan nanti kami minta jaru surat utang gitu ya. Nanti secara administrasi mesti konangan nang nyong. Mesti konangan. Kalau tidak masalah rampung semenit keuangan itu Pak Komite. Insyaallah saya teliti paling bos ya. Dari beberapa pos kan gampang. Biasa teliti. Berkaitan dengan aset itu saja nanti kami hanya Mas Anto kan sudah komplit semua ya. Administrasinya, kemudian barang-barang asetnya masih ada. Orang laptop yang didang dan sebagainya ada. Itu kan saya cari. Mungkin begini Pak Heri. Mungkin kalau kita bawa sini semua asetnya apa cukup boleh apa cukup? Maka nanti dicari Pak Heri. Kami tunjukkan di sana tempatnya saya dan Pak Anton nanti. Jadi 3 itu yang nanti secara simbolis mungkin sudah komplit semua. Di PTK insya Allah sudah aman, bagus. Di bendara juga bagus. Besok-besok saya lihat administrasi di aset juga insya Allah Pak Anto Jos. Nanti saya cari asetnya. Yang lain insya Allah dicentari KB. Ini mungkin terampung dari biasa. Ini memang kalau siap-siap akan ke Pak Heri printer dan sebagainya. Insya Allah komplit. Dimulai dari permen-permen surat nanti ya Pak Heri. Lewat. Dicentari KB. Pemetaan PTK ada di R3 R ada pemetaan PTK Pak. Insya Allah di situ mencakup PTK kualifikasi PTK juga. Insya Allah siap. Kualifikasi akademik wonten nggih? Ijazah guru. Ijazah. Nggih, dan sertifikasi pendidik ada jelas ada. Orang kapian. Iya. Nomor 5 dokumen berkaitan dengan KTSP, kemudian hidup masih Komplit. Ya. Kan hidup bilang Dari tahun 2010 masih ada komplit. ya, itu yang sekali kan itulah. Iya. Verifikasi kaitan dengan PTK kan masuk hidupnya, Nih. biar rapotnya, SK. Iya. Kalau yang lain selalu udah. Mangga Pak. Kemudian langsung nomor 7 tenaga nomor 7 dokumen itu antara SK ijazah piagam sudah tidak. Lewat singkat, gampang lewat. Iya. Singang-langil baik. Aku mana Pak Ibu RKT RKJ PTK keuangan aset kan? Ya. Aset sih nomor 2. Aset gak tanggal napa buku napa kursi ini. Oh, sudah kan? Makan ngitung piamba. Sarpras ya Pak, dari Sarpras. Komplit dari tahun 2018, 17 ada semuanya. Pedoman sarana prasarana permen orang nanti. Wonten. Nah, masalah tanah ini anu nggih apa nih? Juga tanah sih.
IMP sampai sertifikat sampai kompon juga di stop mat. Nggih. Anu pun kula siap banget tapi kon matur kali Budari ampun banget napa-napa. Guna pakai ya Mas? Dia dari desa ya? Yang penting-penting ya. Niku saya khususkan. Iya, alhamdulillah dari komite juga sudah membantu tentang hak tanah, hak guna. Kalau saya khususkan niku. Dan itu sertifikat dan itu sing andap Wonten akreditasi pertama, akreditasi kedua tuh kok komplit. Dan besok ini sudah ada kan. hari ini kok awang-awangan. Baru makanya aku tak dengar kelas maksudnya kursinya bilang lah ayo. Iya. Saya kalau Pak Anton kurang sih bisa. Iya, oh Pak Anton nek kurang sih ditutup Pak Anton. Tadi saya kan nggak memang Tentang tanah sudah nih bangunan ruang kelas juga itu sudah sampai Pak Heri. Masalah ruang kelas, ruang perpustakaan jelas, ruang kepala sekolah ada, ruang guru ada. Ruang kepala sekolah. Nah, gitu. Rumah dinas. Rumah dinas. Nah, begini Pak Heri, timbangan rumah dinas niku nganti ambruk kan kita gunakan. Emang berarti bagian depan itu. Jalan anu tamu. Anu jebol aja memang jebol. Oh, pasti ganti. Ruang rapat, ruang aula betul. Kemudian ruang TU udah jadi. Untuk ruang BK khusus ini biasanya di kampus. Nih, numpang. Nggih. Ruang UKS dan bersamaan dengan musola. Cuman aku mboten sesuai kali ukuran standaripun. Jadi kurang layak. Nah, itu baru diusulkan Pak Heri untuk nggih. Kemudian kamar mandi WC-nya ada. Di kantor ada, untuk siswa ada, gudang ada, ruang sirkulasi jelas ada, antara ini dari kelas 1 kelas 3 kelas 1 kelas sama terus rumah dinas ada juga. Sekatan dua sekatan tiga sekat sih ruangan lain. Aula 2 sekat atau 3 sekat? Aula 2 sekat. Oh, sekolah 2. Kemudian tempat olahraga sudah kelihatan. Kantin sekolah dulu ada, tapi dulu yang memegang adalah Mbak Widi. Karena Mbak Widi ini sudah diangkat sehingga kantin sekolah ditiadakan. Ya, ditiadakan karena petugasnya yang kesulitan petugasnya pun ingin betul-betul tidak bisa. Hanya di sini ditempatkan yang jajan, tapi ini yang mengelola yang punya. Ya. Kemudian tempat parkir ada, tembok keliling ada, gapura wonten dapur. Penting dapur yang baik. Nun sewu kali Pak Asmor kali Pak Hamid berpilih mangke sesuatu dibutuhkan Pak Heri kok belum betul saya kata Pak Asmor kali. Kemudian rumah dinas. Kok kepala sekolah tidak ada, hanya ada rumah diktik. Ini rumah penjaga ngalikan. Saya kira rumah dinas guru apa? Dulu Guru dinas gak masalah kalau memiliki kan menangi. Kemudian kendaraan, oke kan ada mobil Pak Heri, yang mobil Pak Heri. Kemudian sepeda motor, insya Allah Bu Guru Pak Guru semuanya ada, gitu. Tapi naik kendaraan dinas buat tenangkan Pak Heri, ini milik pribadi. Mebeler dan inventaris lainnya, meja siswa. Ya,
jumlahnya 130. Kursi siswa, tapi ini juga banyak yang rusak Pak Edi. Di situ jumlahnya 210. Sepertinya yang layak dipakai itu tidak ada separuh sampai sekarang. Tidak ada separuh. Jumlahnya 160. Kursi lipat tidak ada, kursi plastik counter 72. Akhirnya beda berisan kursi plastik. Ini kita lagi. Baru kesenian Pak. Saya Pak Heri, yang melekot di Kalau ini banyak kita dal-dal akan dengan budaya itu lu usah dong. Kemudian meja ketik tidak ada, tapi mesinnya nanti ada. Meja komputer ya tidak ada, tapi komputernya ada. Mesin ketik ada 2 buah. Periksa ini Pak Eri. Tiga. Nah, kalkulator. Kalau rotok gitu kan HP malah kena. Oh, kan HP kan praktis. Mesin pensil itu saya nggak cara tulis. Ngerti. Nyetak itu. Rak kayu. Itu rak kayu begini Pak. Rak kayu perpus wonten rak lemari tanpa tanggung kantor. Dua nggih. Piring kabinet. Wonten setunggal. Kuning niku. Nah. Ambil gitu Pak. Niku. Pasti Pak. Ya. Ini kabinetnya anu sing besi itu ya. Oh, niku lah. Berangkas wonten piye? Jadi orang anak Pak toh. Anu pilih kabinet plastik. Bukan itu berarti bukan seling kabinet atau seperti itu standar. Niku lemari bocah. Tapi kan sayang tidak dibagi. Kemudian rak kayu sudah di almari kaca wonten di Etalase 4 ada 4. Saya ada piala-piala itu. Etalase piala 2. Bukan 1 bisa. Rak kayu 10 buah. Hitung Pak. Yang film kabinet benar kata Pak Komite Bu. Kalau itu kayaknya belum masuk. Ya, tidak masuk. Kan bisa dicoret ya. Berarti belum ada. Bukan dari itu kan yang besi-besi untuk kano itu file-file. Almari kaca. Almari kaca ini termasuk apa? Etalase. Berarti kan etalase barang dari papan nama instansi. Papan tulis. Papan tulis yang hitam. 4, terus whiteboard 2. Kalau perforator mboten enten? Mbak Eri ngemben tumbas murah Pak, perforator. Pembolong. Oh, pembolong itu. Oh, anak. Boleh kalau anu kali dari perforator sih napa? Pembolong itu loh. Sebulan saya bolongi jenenge kowe lah. Nanti coba di kosa ada di sana. Oh 2. Kan bendaranya oh 2. Pembolong 2 yang Itu banyak biru kan. Oh banyak. Malah banyak orang jualan kaki. Kalau saya Peri, pengen kan saya jadi perforator. Oh iya. gede banget. Halo. Dari X. Tenda, nah ini tenda penting Pak. 5 buah. Tenda besar ini. Alhamdulillah nikmat dan Sofi Pak Eri, Pak Meri. Orang jadi perforator saya. Parameter ya. Anu nganggone kae. Suki ora perforator. Hanya tidak tahu. Oh, lebih stateless sembarang. Jegregan. Jam dinding 8. Per kelas 6, kantor 2. Kompor gas ada 1, radio ada 1, tapi tidak fungsi nih Pak. Orator setel. Dengan radio Fungsi tapi orator tidak difungsikan. Televisi kosong. Kalau jadi TV Mas. Ini ada Pak Kepala Nonton bal-balan Piala Dunia. Jam itu sana. Tek
tape recorder. Tape konten. Berarti baru campur radio gitu. Oke. Amplifier apa nggih? Pak Tony kok kudune amplifier. Niki. Kamu terus apa ya Mas? Terus loudspeaker enten nggih? Kemudian megafon Ada. Susah tapi. lebih patah. Pakai Oh, begitu. Oh, nggih nggih. Boleh. Kita muni nggih. Terus kan dulu aja tapi sekarang rusak nggih. Kursi rusak ya namanya. Orang satu sama warna nulis. Oh, aja ini. Terus tak kosong lah. Kosong ya. Oh, singkat. Mesin obras jelas duwe Pak ini orang jahit. Kemudian timbangan ada Ada dua. dua. Timbangan anak. Niki setunggal itu mriki. Gambar Garuda 8 per kelas 6 di kantor 2. Lambang korpri lah betul tuh ini. Tuku Mas. Iya. Kemudian tiang bendera niko Ada. kaca hias ada di per kelas 11. Dispenser. Oh sing nggih. Panas. Makanya warnanya hijau mandan Jawa. Untuk yang ini Mbak. Di sini ada. Kemudian Hidran apa kan laptop. Nah, ini laptopnya 6 tapi sing rusak Sakarana maksudnya ditukokna. enggak sing rusak kali Pak Heri berarti yang berfungsi 4. Penting Pak Heri suatu saat naik bisa dialokasikan bos Hidran kebakaran itu. LCD ada 2 Pak. Standar satuan. Ini Pak Anto LCD nih. Niki. Nah, ini kan. Kalau kayak di sini. Ya, indikator. Di sini kan. Kemudian komputer ada Nonton tapi rusak. Sing model-model ada PC. tapi rusak. Oke, kita tikus. Tablet ora duwe. Printernya 5. Printernya ada. Ini sing berfungsi sisi tok. Niko. Apa terosok aja. Wah, kan bareng tak kagum. Tong iki Pak Eri niku. Niku. Sampun wirawiri dandake mengkaken dhewe tapi ampun lah. Kemudian berangkas enter setunggal nih kosong terus Pak Eri ratu isi nggih. Satunya nol. Jadi 0. Gambar presiden dan wakil presiden 12 buah. Berangkas di situ. Sekarang alat-alat olahraga. Lompat tinggi. Alat lompat tinggi, badannya nggih, Kosong. ini kosong. Senam ada 3 set. Matras. Matras. Sepak bola, bolanya ana 8 nih ya sing dienggo kur loro apa telu ya Pak ini. Bola anu ringan. Kemudian sepatu ora duwe nggih, ada bola voli net 1 buah, bolanya 2 buah. Jane pirang-pirang niku nggih. Niku bekase patang sangat tapi sing kena dienggo ming loro nggih. Bola-bali tuku ning ngomponan nggih. Peluit 1, badmintonnya 1, badminton raket badminton. Iki alatnya badminton enten, raketnya 8 nggih. Kemudian tenis alatnya 1, raket tenisnya 8. Oke Pak Heri. Jalannya apa ini? Hanya yang saya lepas ke Sampai mampu sing berdul. ini lempar nih alat lembengnya kosong. Nggih. Kemudian tolak peluru 2 nggih. Lempar cakramnya kosong nggih. Tenis mejane apa? Mejane kalih. Mejane wong nggih. Tenis mejanya 2. Nah niki. Bat tenis meja 6 buah, batnya 6. Terus bola basket 5 buah. Wonten. Ada yang besar, ada yang kecil. Bola tangan 8 buah, tapi ini rusak ya banyak. Terus takro netnya 2, bolanya 2, meteran 1, stopwatch 1. Alat musik, nah ini nanti periksaannya Pak Edi. Gitar kayu
2 buah. Ditarik ke sana Pak. Untuk ruang keterampilan. Brone. Gitar listrik 1 buah. Organ 2 Yamaha kali. Apa organ iki? Yang mahal kali Organ kali. Sanes. Lah, apa sih? Sanes, apa yang murah? Sing murah iki. Apa ya? Sing murah apa kesupen kula? Apa peritanya wonten iki? Ini tak lebet. Di sini alat musik. Bagaimana di sini? sini. Alat musik di. Wonten drum, wonten gending untuk mriku. Nggih. Kemudian pianika ada 3. Wonten nika. Oh, lihat. Nah. Kemudian drum band kosong, kentongan kosong, jari enten kentongan enten rusak. Kemudian gamelan Kali ini mboten sak set mboten Pak Heri kayaknya berapa? 2 buah. Mboten saya tapi 2 buah. Sudah Saran kali sudah gemong. Oh, Sarung kan gemong. Saran mesti gemong berapa tadi? Kemudian rebana ada. Wonten. Alatnya ada 18. Tapi ada beberapa yang pun rusak. Angklung kosong, riyen wonten sampun rusak. Sulingnya 6 buah. Suling wonten nika. Rekor jen. Bedeng lebih to, Pak. Pakaian tari ada 3 set, Pak Heri. Niku pakaian rebana mboten mlebet niku wonten kathah nggih. Nah, pakaian niku lemari niku wis rebana. Niku pakaian rebana wonten 5 jenis. Nggih. Kemudian pakaian tari sudah, piano kosong, alat band Wonten drum. oh gitu. Drum. Kemudian alat laboratorium coba kosong kabeh. Alat peraga matematika, alat peraga matematika 3 set. Temu tiba atau balik? Temu ruang keterampilan. Nggih. Peraga-peraga tong mriku sedaya. Pak Eri, alat peraga di sisi ngelor dewek. Jadi wisane kok. Ora mau sedina. Ora mau. Di sini alat kesenian semua. Kemudian IPS ada 3 set. Kemudian buku pelajaran agama Islam 32. Bahasanya Pak apa? Ini sampel mawon. Nggih sampel. Kayak kono kabeh ya. Wes ngandel. Ngandel saya maning ngandel. Terus PPKN 32, bahasa Indonesia 32. Bahasa Inggris. Ini untuk kelas 1 dan kelas 4 nggih. Bahasa Inggris itu kelas 1 niki Bu pilih anu. Kelas 4 teng kelas nggih Bu Kodri. Kenapa Pak? Bahasa Inggris Ya itu. di kelas ya. Di kemarin. Bahasa Jepang, bahasa Jerman tidak ada. Kemudian matematika, buku pelajarannya 50 buah. Hanya Hanya. Baru dia buat yang pilih. Biologi kosong sampai ekonomi. Kemudian seni budaya, buku pelajarannya ada 130 buah. Kemudian prakarya kosong, bahasa Jawa 130, mulok 130. Lainnya listrik, daya listrik 450 ini perlu dinaikkan Pak Heri setengah jeruk. Kalau ini anjruk terus ini alat bengkel mboten enten. Kemudian administrasi barang. Indom ada. Ini jaringannya orang. Asalnya nanti kata kopi. Nggih. Jaring di sini untuk wifi-nya Indihome. Kemudian administrasi barang, buku inventaris 1 buah. Buku inventaris ruangan KIR 8 buah. Kartunya setiap ruangan ada. Kemudian laporan inventaris barang. Niko sing aset niko buku semua ambil buat Pak Heri niko. buat saya. karena sudah tidak membuat laporan, jadi kan otomatis saya menjawab. Dari bos otomatis buatin laporan malah dilapori. Kandele semana kan ya Allah, ya Allah. Aku sing gawe Mbak Pipin. Pimpinan kan otomatis usulan dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya nanti disebutkan ya Mbak. Nanti aset Pak Heri.
Keuangan, dari keuangan kayak waktu rewis Aset campur? Jawab. Kalau ada yang bertanya kan jawab saya. Untuk buku administrasi juga Anu deh. Belengar, kita bukan main. buku rekening. Nah, saldo tunainya per November sampai hari ini nggih Rp494.230. PIP ini di. Sudah ditulis di sini belum? PP sekarang lewat rekeningnya anak. Oh iya. PIP langsung Pak. BSN. BSN. Asalnya surat tanpa BSM lewat rekening ini. Oh iya. Akhir rekening kosong. BSN terakhir tahun 2020. Kosong kan bro. Ya sudah kan bro. Kalau sebab itu. Oh kamu tidak guna. Berapa kita? BSN. Tansos. Sama kita. Iya dia. Itu tangguh. Iya, kita mungkin bos dan BBM masih ada. PWP sana ini nggak bermuka, mana di kuat. Keuangan nggih. Terus 13 juta. Di sini disesuaikan Mbak. Sama Monggo disesuaikan antara buku rekening dan kas tunai dan kas bank. Terus kan nggak direpol gimana? Mbak tadi lupa banget kan orang itu kalau rupiah jadi Rp500. Nggak direpol, penane ya so pemben. Asik tahu. Monggo, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah apa? Wong saya pun pada waktu misalnya pengambilan uang sama sekali Bapak Tinta Ponyol dibetakan info, enggak, saya tidak mau, bukan menggunakan kelom. ada ya. PKU, PKT ada ya, pemerintah. Lo kasih bilang tas kresek baik banget. Kalau dua ya. Pak Heri kalau mau melihat monggo silahkan. Tambah bengkel kok. Ini yang dites ini administrasi kelas 1 sampai kelas 6. Pembantukan ada ya. Pembantukan ada. Pajak ada. Penutupan kas. Renter Register penutupan ada. Anu sering monet kan? Nggih. Januari Maret sudah ya. Sudah. Ya. TW1 sudah, TW2 sudah, TW3 sudah. Catatan ditulis Pak Sarjuna. Kan nanti Saldonya berapa? Saldo kas, saldo tunai. Bang. Saldo kan. Kata 16 juta lebih. Menjatuhkan merasi. Menjatuhkan merasi. Saldo bank 16.176.144 itu di buku bank. Kemudian saldo kas tunai 494.230. Yang mana nggak bayar buku sudah. 494. Pak Heri sudah mencocokkan antara saldo bank dengan saldo kas yang tertulis di sini. Boleh Pak Heri? Sudah cocok nih? Kalau masalah administrasi bos, Pak Heri sendiri sudah tidak meragukan karena setiap 3 bulan sekali, 2 bulan sekali ada monet. Sebulan sepisan. Nah, sebulan sepisan. Si monet benyong. Bang, mana bulan berapa pulang nggak ada? Oh enggak. Terus ini dari presiden kemudian untuk tagihan-tagihan yang belum mungkin pas 1. Pas 1 tinggal membelanjakan menunggu kan tentunya di alokasinya Desember. Iya. Oh, iya. Nah, ini Pak, sisanya ini untuk
Berarti yang belum dibayar pajak pas gitu. Karena nunggu barang datang terus kita harus pas bulan itu Bulannya Desember. Apa sampul rapat Bu? Sampul rapot. Terus kalian jenengan apa baik ya. Apal pusing. Insya Allah tidak ada hutang kemana-mana. Ini masih ada ganjalan nggak? Monggo Pak Erik. Ganjalan. Ya. Kumpul semua kumpul. Kemudian sebentar, untuk keuangan ini pun sudah disetujui dengan Pak Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya kami hormati, kami telah melakukan verifikasi kepala sekolah. Kalau di form ini yang memverifikasi Bu Korwil, saya tidak ada yang tanda tangan. Artinya kami nanti ini yang memverifikasi kayaknya jadi Bu Korwil namanya ini. Gitu. Wah, ini berita sarang gitu. Artinya kami mengemban amanat ini bersifat pengampuan. Dalam pengampuan ini kami terbatas dengan tugas pemenang kami, misalnya Pak Kades dan Pak Komite. Jadi tidak semuanya kami melaksanakan tugas itu. Ada hal tentu yang bukan di wilayah pengampuan. Hanya dalam bidang keuangan, memang di pengampuan tidak mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan keuangan, tapi melakukan pengawasan harus, penelitian juga harus. Jadi nanti berkaitan keuangan biasanya ini yang sangat kami teliti. Dan bendara ini pun nangis ngasih tertinyo. Artinya itu bukan wilayah, tapi kami di pesan Ibu Korwil harus mengawasi keuangan. Insya Allah bendaranya memanut. Berkaitan dengan laporan keuangan, insya Allah nyong berbinang laporan kayak ini masih pusing gitu. Nanti intinya kami nanti nyuwun bantuan dari Bapak Kepala Desa, Ketua Komite dan perangkatnya nih. Kami mohon dibantu walaupun nanti pengampuan mungkin hanya 1 bulan, mungkin 1 bulan beribet gitu, mungkin hanya 1 atau 2 bulan, tapi tetap kami mohon bantuan pendampingan dari Bapak Kepala Desa dan Komite. Kaitannya dengan ini tidak mungkin dalam 1-2 hari kami menguasai di SD2 pesantren. Mungkin ada kendala-kendala yang mestinya seperti kami tidak tahu. Mesti kami masih banyak mencari tahu kepada panjenengan semua, termasuk kepada Bapak Ibu Guru. Yusewu, bukan berarti kami di sini sudah tahu persis, tapi tidak. Saya belum tahu persis. Edok-edok mengerti. Kendala ini mantan ngerti, edok-edok ngerti Mas atau ben mantan hati-hati Pak Al. Tapi jangan orang ngerti, jangan gitu. Tapi pada kesempatan ini kami mohon izin dulu, barangkali nanti dalam kami melaksanakan pengampuan tidak optimal, tidak maksimal. Mohon dimaklumi karena ini adanya tugas transisi nanti menunggu kepala sekolah yang baru. Mudah-mudahan saya tidak di sini. Bukan ini kepala sekolah sing anyar untuk sini. Ya, Pak. Kepala sekolah sing anyar, hanya nanti saya sebentar. Ya, pesen dingin kurang sebulan, kurang bulan nunggu kepala sekolahnya. Nanti dengan kepala sekolahnya pun nanti kami baru fix bodoh-bodoh kepala sekolah sing anyar di Rampuna gaweane semua bidang dikuasai di wilayahnya. Kalau dalam pengampuan ini saya di kepegawaian juga kami tidak terlalu jauh ke sana. Tidak terlalu jauh ke kepegawaian, tapi kami harus ada tugas pembinaan juga ada. Nah, sing dibina nang orang manut ya berdua kan ada Korwil di sini kan. Kemudian hasil verifikasi insya Allah kalau kami baca semuanya sudah dicontreng, ada yang tidak. Tinggal nanti kami baca bukti fisiknya. Bisa insya Allah sekira rombina
rampung. Tekan 2 bulan orang rampung tadi sekolah-sekolahannya. Benar. Ya iya, benar baik. Tapi saya harus tahu. Emang ini wilayah saya tahu kondisi di sini. Walaupun tidak 100% tahu, hanya 0,1% namun pengalaman ya pada kena orang temburan. Kalau di temburan 1 saya tahu semua. Wilayah saya kerja, keuangan ketat, kepegawaian juga ketat. Kalau di sini ya mantan eman. Kalau pegawaian sing eman, kalau keuangannya ya go kendaraannya sing ngurusi gitu. Tapi saya harus ketat, harus tahu juga. Ya, untuk harus tahu. Aset juga kami harus tahu, walaupun cuma 1 bulan, 2 bulan, tahu kayak bapak nanam bodol, papa, loro padahal tahu. Olah bapak nanam sebelum papa tahu si loro, hidang, mari binggone, itu ketahuan masalah. Ketahuan saya, ya, bukan ketahuan saya. Termasuk uang tadi, saya krisik-krisik berdarah. Itu semuanya, takoni duit PIP ini yang di Esiapura, wis pinter. Walaupun saya di wilayah keuangan tidak begitu, tapi harus pesan broker harus mengawasi. Ya, so pertama PIP ini sebagai guru. Saya pernah nyusahin pengalaman saya mengaku di Satuan Yayasan pernah. Saya tanyakan singlenya di PIP yang di ada di sana belum saya bagikan, saya kejar. Walaupun saya bukan keuangan, tapi saya harus tahu. Orang tak tahu di bawah sini, tak tahu di PIP ini. Ini mengtunggu PIP ini apa ya, siap-siap bendara nih, takut nah. Insya Allah nanti di sini kami bersama dengan Bapak Komite, dengan Kepala Desa bersama-sama nih. Tetap pulau nyuwun tulung nih Pak, nyuwun tulung pulau di banget dibantu. Pokoknya anak bapak dia benar. Nah, terus tugasnya pulau pengamatan meriki ya. Orang saben dina, orang saben jam nih. Kadang pulau jangan meriki siang, mari kerja 2 minggu badannya. Kadang pulau seminggu 1 hari atau 2 hari kesini, ini dibagi-bagi. Ya, maklum pengampuan santai ya, semono ya, bukan ya. Orang full. Separuh sih orang tapi yang ya orang separuh, ya. Syukur 25% dari koper. Nanti kegiatan di sini kami tujukan kepada Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Ibu semua mempunyai tanggung jawab kepada pelaksana pembelajaran di sini. Juga orang kepalanya pada kasih kepala desa dan komite sing nyemprit tidak mantan apa Pak Komite mesti lu Pak Heri ini urusan itu mungkin insyaallah. Nah ini ke bawah nih bukti harapan kami nanti kami hanya mengakui 1-2 bulan selesai orang definitif lah aduan sana juga. Bu Dani selamat Ibu. Dulur wadon moga-moga paling sehat. Setelah pulang tugas ini di tempat yang baru, di lingkungan hidup yang baru, moga-moga sehat. Insya Allah belajar jualan Riko kapan-kapan. Malu dulu terus jualan mari banyak Bu. Oh ya Bu. Selamat menempuh hidup baru. Baru masih sehat, nomor duit akeh. Amin. Katakan kira mau nyapa peten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri non sewu, tadi Pak Heri bertanya tentang PIP. PIP sampai saat ini yang sudah diambil sudah dibagikan semua. Ya sudah dibagikan semua. Nah, di sini non sewu Bu memang sudah menjadi kesepakatan dia Pak Komite setelah ada komite PIP keluar itu memang sebagian kecil lah ini untuk sumbangan lah untuk administrasi kan juga membutuhkan materi kemudian fotokopi pun kalau ada aktivasi Pak Heri sudah tahu sing jenenge cah siji gale fotokopi baik hampir 14-an lah 14 lembar itu nek bolak-balik berapa kali berapa siswa yang menerima PIP. Tapi alhamdulillah setelah menerima PIP paling lama 1 minggu. Kadang malah sekarang diambil besok langsung
Kan mboten kendong duit resiko. Nah, itu pun juga didampingi dengan Pak Komite dalam pembagian. Nah, kalau Pak Komite mungkin baru tidak ada kesempatannya lah kita sendiri, tapi meskipun demikian sekolah juga kalau mau pembagian PIP juga minta izin pada komite kalau mau pembagian PIP itu. Kemudian PIP yang belum cair ini tahap 18. Sampun cair, Bu. Oh, sampun cair, tapi belum diambil. Belum diambil. Ini mungkin Pak Heri nanti. Kemudian yang tahap 35 dan tahap 37 yang terakhir ini baru aktivasi. Ini yang cair berarti 18 sudah ada. Mungkin nanti Pak Heri bisa membantu mengambil PIP. Kita masih pensiun, penang kita harus dulu. Untuk bukti penerimaan wonten. Bukti penerimaan ada. Siap. Oh, bukti PIP Pak Anto. Wonten PIP di pengelolaan Ngandel. Ini kok saya kandel nih kok. Siap. Kandel sekali nih kok. Ya, pegang. Boleh mundur. Cukup. Besok penangannya besok. Napa timbangan ngenteni sesuk siki sisah dadi terang-terangan. Sesuk wis ora nanggung Pak ini. Coba Anda sesuatu. Oke, anu menani untuk PIP Pak Heri nyuwun sewu untuk khusus saya. Pak Heri nyuwun sewu untuk khusus saya hanya sekedar administrasi saja untuk ke pusat terus upload data dan sebagainya. Jadi untuk keuangan nanti ke kepala sekolah dengan bendahara atau dengan guru yang ditunjuk untuk ke bank pengelola keuangan. Jadi saya hanya sekedar membantu administrasi. Itu pun nanti digunakan Pak Anto untuk fotokopi. Begitu saja apabila sampun Kalau sudah mungkin tidak ada yang lain Pak Heri. Makanya selanjutnya sambil bicara lagi, artinya temuan-temuan misalkan kebingungan sakit. Kalau takkan Pak Komite atau dari langsung boleh tak? Siap? Insya Allah siap. Siap. Siap gimana kata sih? Enak mau tak? Enak. Di sini guru-gurunya juga kepenak. Oke. Masyarakat pun nyaman, apalagi perangkat desa dan petugas yang lain. Sudah masuk berapa itu? 3. Kalau dirasa Pak Heri sudah cemerlang, sudah nggak ada ganjalan, sudah nggak ada ya Pak, sudah bisa menerima. Insya Allah. Oh, kita lanjutkan penandatanganan Bu Darmi dulu yang pertama. Ini pensiun sidang dari sini. Oh, saya ganti-ganti. Oh, baik. Ini berdua yang mau didokumentasikan gimana tadi lewat mana? Ini kali. Oke, sampai rujukannya Pak. Bisa nih. Asmerdeka.
Satu, dua. Kemudian apabila saya menjadi tidak dan Acara yang berikutnya yaitu penutup, namun sebelum